Sugeng rawuh ing channel Mbah Sasmito, gerbange cerita horor tanah Jawa. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti terkunci dalam lingkaran nasib yang tak berujung? Setiap langkah terasa berat, setiap impian seolah sirna sebelum sempat digenggam. Atau mungkin Anda sering terbangun dari tidur dengan jantung berdebar kencang, dihantui mimpi-mimpi buruk yang terasa begitu nyata, seolah ada bayangan yang tak kasat mata selalu mengikuti. Nah, malam ini Mbah Sasmito akan mengajak panjenengan semua menyelami sebuah kisah nyata yang penuh misteri, air mata, dan perjuangan batin seorang wanita. Ini adalah kisah Ratna, seorang wanita yang lahir dengan weton Selaso Wage. Menurut perhitungan Jowo, ia memiliki karakter pandito lelaku, seorang penyabar, pemaaf, namun seringkali memendam beban sendirian. Ratna harus berhadapan dengan mertua yang keras bagai batu karang, impian usaha yang selalu kandas di tengah jalan, hingga pernikahannya yang nyaris porak-poranda diterpa badai. Apakah ini murni cobaan hidup, ataukah ada kaitannya dengan weton, mimpi buruk yang terus menghantuinya, dan energi tak kasat mata di sekitarnya? Siapkan mental panjenengan, karena kisah ini akan membuka mata hati kita tentang takdir dan perlawanan. Mari kita mulai. Namaku Ratna. Aku lahir ke dunia ini tepat saat matahari mulai bertenam di hari Selasa Wage. Ibuku sering bercerita, saat aku lahir, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, menggoyan pohon-pohon bambu di belakang rumah kami hingga suaranya terdengar seperti rintihan. Dalam tradisi keluargaku, mereka menyebut wetonku sebagai pandita lelaku. Katanya, aku ditakdirkan untuk menjadi pengembara batin, seseorang yang sabarnya seluas samudra dan seringkali harus mengalah demi kedamaian orang lain. Namun, di balik semua sifat mulia itu, ada satu rahasia gelap yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Tidurku tak pernah benar-benar tenang. Sejak kecil, setiap kali aku memejamkan mata, aku merasa jiwaku ditarik paksa ke sebuah tempat yang asing. Sebuah hutan jati yang selalu diselimuti kabut tebal, dingin dan mencekam. Di sana aku tidak sendirian. Aku bisa merasakan ada sepasang mata merah yang mengawasiku dari balik pepohonan. Namun setiap kali aku menoleh, ia menghilang. Mimpi itu seperti sebuah kepingan puzzle yang rusak, terus berulang, membuatku sering terbangun dengan peluh dingin membasahi baju dan jantung yang berdegup seperti jenderang perang. "Ratna, kamu itu anak yang kuat," bisik ibu suatu kali sambil mengusap kepalaku, yang basah karena keringat dingin setelah aku terjaga dari mimpi buruk. Selasa Wage itu berat lakonnya, tapi besar berkahnya kalau kamu bisa melewati ujiannya. Tapi ujian itu seolah tak kunjung usai. Bahkan saat aku tumbuh dewasa dan bertemu dengan Mas Danu, firasat buruk itu tetap bersemayam di sudut hatiku. Mas Danu adalah pria yang tenang, tapi aku tahu ada sesuatu yang mengikatnya terlalu kuat dengan masa lalunya, ibunya. Saat ia melamarku, langit mendadak mendung dan angin kencang itu kembali datang. Seharusnya aku sadar, itu adalah peringatan alam bahwa jalan yang kupilih tidak akan pernah mudah. Menjelang hari pernikahanku, mimpi itu berubah menjadi lebih nyata. Di dalam hutan kabut itu, aku melihat diriku sendiri mengenakan baju pengantin berwarna putih yang compang-camping. Di hadapanku ada sebuah cermin besar, dan saat aku melihat ke dalamnya, bukan wajahku yang tampak, melainkan wajah seorang wanita tua yang tersenyum sinis dengan mata yang penuh kebencian. Aku terbangun dengan jeritan tertahan. Tanganku gemetar. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanyalah bunga tidur, tekanan karena stres mengurus pernikahan. Tapi di lubuk hati terdalam, aku tahu hari Selasa Wageku sedang memberikan tanda bahwa hidupku setelah ini bukan lagi milikku sendiri. Aku akan memasuki sebuah rumah, sebuah keluarga yang mungkin akan menjadi penjara bagi jiwaku. Hari pernikahanku pun tiba. Di bawah janji suci yang kuucapkan, aku sempat melirik ke arah ibu mertuaku yang duduk di barisan depan.
Tatapannya dingin, tidak ada binar kebahagiaan di sana. Hanya ada sorot mata yang seolah berkata, "Kau masuk ke wilayahku, dan kau akan tunduk pada aturanku." Itulah awal dari segalanya. Awal dari hancurnya ketenanganku, dan awal dari pertarungan panjang yang akan menguras seluruh air mata dan keberanianku sebagai wanita Selasa Wage. Mimpi tentang cermin retak dan wajah tua yang sinis itu ternyata bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah sebuah nisan yang menandai matinya kebebasanku. Setelah prosesi panggih dan resepsi yang melelahkan usai, aku resmi diboyong ke rumah Mas Danu. Rumah itu adalah sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang dipadukan dengan arsitektur Jawa. Gagah, namun terasa dingin. Di sana, Ibu Widya, mertuaku, sudah menanti di abang pintu dengan tangan terlipat di dada. Di rumah ini, Ratna, matahari terbit karena perintahku, dan terbenam pun atas izin dariku. Ucapnya di malam pertama aku menginjakkan kaki. Kalimat itu bukan sekadar kiasan. Aku segera menyadari bahwa aku tidak sedang memasuki sebuah keluarga, melainkan sebuah kerajaan kecil di mana Ibu Widya adalah ratu tunggalnya. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas yang menyesakan. Sejak pukul 4 pagi, aku sudah harus berada di dapur. Bukan sekadar memasak, tapi memasak dengan cara Ibu Widya. Jika aku mengiris bawang terlalu tebal, ia akan berdiri tepat di belakang pundaku, bernapas di leherku, lalu menyambar pisau itu tanpa kata, mengirisnya dengan kecepatan yang mengancam. Jika aku menyapu lantai dan ia menemukan sebutir debu di pojok ruangan, ia akan menyuruhku mengulanginya dari awal, dari seluruh ruangan. Sementara ia mengawasi dari kursi goyangnya sambil menyesap teh pahit. Mas Danu, suamiku itu seperti kehilangan lidahnya di depan ibunya. Ia yang dulu berjanji akan menjagaku, kini hanya bisa menunduk setiap kali ibunya mencaci pekerjaanku. Sabarat, ibu memang orangnya perfeksionis. Hanya itu kalimat yang keluar dari mulutnya. Seolah-olah penindasan mental yang kualami hanyalah masalah perbedaan kebiasaan. Puncaknya terjadi pada suatu sore di meja makan. Aku telah memasak sayur lodeh kesukaan Mas Danu. Saat Ibu Widya mencicipi 1 sendok, ia langsung meletakkan sendoknya dengan denting yang memekakkan telinga. Selasa Wage memang tidak punya rasa. Masakan ini hambar, persis seperti pengabdianmu. Kamu tahu kenapa usahamu dulu selalu gagal? Karena tanganmu itu membawa sial, Ratna. Kamu itu hanya beban bagi anakku. Kata-katanya seperti sembilu yang menyayat jantungku. Di depan Mas Danu, aku dihina sedemikian rupa. Namun Mas Danu hanya diam, terus menyuap nasinya seolah-olah suara ibunya hanyalah desau angin. Di detik itu, aku merasa ruang makan itu menyempit. Oksigen seolah lenyap dari udara. Malamnya, tidurku tidak lagi membawa kedamaian. Mimpi buruk itu kembali, namun kali ini lebih mengerikan. Aku bermimpi terjebak di dalam sebuah bak air yang sangat besar di tengah ruang tamu rumah ini. Airnya keruh, hitam, dan sangat dingin. Aku mencoba berenang ke atas untuk menghirup udara. Namun setiap kali kepalaku muncul ke permukaan, sebuah tangan tua yang kuat menekan kepalaku kembali ke dalam air. Aku meronta, paru-paruku serasa mau pecah. Di bawah air yang gelap itu, aku melihat bayangan wajah Ibu Widya tertawa tanpa suara. Aku terbangun dengan tersedak, memegang leherku yang terasa tercekik. Mas Danu tidur mendengkur di sampingku, tak sadar bahwa istrinya baru saja hampir mati dalam tidurnya sendiri. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, menyadari bahwa rumah ini, mertuaku dan diamnya suamiku, adalah penjara nyata yang jauh lebih horor daripada mimpi manapun.
Hinaan Ibu Widya di meja makan malam itu terus berdenging di telingaku seperti suara lebah yang tak kunjung pergi. Beban bagi anakku, katanya. Kalimat itu membakar harga diriku, memaksaku untuk membuktikan bahwa tangan seorang Selasa Wage bukanlah pembawa sial. Dengan sisa tabungan yang kusimpan rapat-rapat sejak sebelum menikah, aku memutuskan untuk membuka usaha catering kecil-kecilan. Aku ingin memiliki uang sendiri, agar aku bisa mengangkat kepala di depan mertuaku. Dan mungkin, suatu hari nanti bisa mengajak Mas Danu pergi dari rumah yang menyesakan ini. Awalnya, secercah harapan muncul. Teman-teman lama dan beberapa tetangga mulai memesan nasi kotak untuk acara syukuran. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, bekerja dengan semangat yang baru. Namun, keanehan mulai terjadi tepat di minggu ketiga usahaku berjalan. Pagi itu aku mendapat pesanan 100 kotak nasi untuk acara pengajian di desa sebelah. Aku sudah menyiapkan semuanya dengan teliti. Namun, saat aku membuka tutup panci besar berisi rendang yang baru matang 2 jam lalu, bau busuk yang menyengat langsung memenuhi dapur. Aku terhuyung ke belakang, menutup hidungku. Bagaimana mungkin? Daging yang segar dan bumbu yang kumasak sendiri kini menghitam, dipenuhi ulat-ulat kecil yang menggeliat, seolah-olah masakan itu sudah basi selama berminggu-minggu. Ya Allah, apa ini? Bisikku gemetar. Ibu Widya muncul di ambang pintu dapur, menyandarkan tubuhnya di kosen pintu sambil bersedekap. Ia tidak terkejut, ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih dingin dari es. Sudah kubilang, Ratna, tanganmu itu kotor. Kamu hanya membuang-buang uang Danu untuk membeli daging busuk, ucapnya datar. Lalu berlalu pergi sambil terkekeh pelan. Kejadian aneh itu terus berulang. Pernah suatu hari, peralatan masakku hilang secara misterius dan baru ditemukan di dalam gudang tua yang terkunci rapat dalam keadaan berkarat parah hanya dalam 1 malam. Di hari lain, pelanggan yang sudah memesan mendadak membatalkan pesanan secara massal dengan alasan mereka bermimpi melihatku meludahi masakan yang akan aku kirim. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Usahaku tidak jatuh karena persaingan, melainkan seperti dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap kali aku mencoba bangkit, setiap kali pula aku dijatuhkan lebih keras. Malam itu, aku duduk bersimpuh di lantai dapur yang dingin, menangis dalam diam. Uang modal sudah habis, hutang pada supplier mulai menumpuk, dan kepercayaan diriku hancur berkeping-keping. Di tengah isak tangis itu, aku jatuh tertidur karena kelelahan batin yang luar biasa. Dalam tidurku, aku kembali ke hutan kabut itu. Namun kali ini hutan itu tidak sunyi. Aku mendengar suara tawa Ibu Widya menggema dari segala arah. Di bawah kakiku, tanah tempatku berdiri berubah menjadi rawa hitam yang kental. Aku melihat usaha cateringku, piring-piring, panci dan bahan makananku, semuanya tenggelam ke dalam rawa itu. Dan di pinggir rawa, seorang wanita tua yang wajahnya mirip dengan mertuaku sedang menaburkan tanah kuburan ke arahku sambil merapalkan mantra yang tak kupahami. Aku terbangun dengan tubuh yang menggigil hebat. Di sudut kamar, aku melihat Mas Danu hanya menatapku dengan tatapan kosong, tanpa empati. Kehancuran usahaku ternyata bukan hanya soal materi, tapi awal dari keretakan jiwaku yang mulai tak mampu lagi menopang beban kenyataan yang semakin gila. Kehancuran usahaku adalah pintu masuk bagi badai yang lebih besar di dalam kamar pribadiku. Uang modal yang ludes tak tersisa meninggalkan lubang besar dalam tabungan kami. Dan Ibu Widya memastikan Mas Danu merasakan setiap tetes kerugian itu sebagai dosaku. Setiap malam, sebelum Mas Danu masuk ke kamar, aku bisa mendengar suara bisikan mertuaku di ruang tengah, memanasi hati anaknya dengan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu. Lihatlah Danu, istrimu itu hanya bisa menghabiskan keringatmu. Weton Selasa Wage itu kalau tidak bawa sial, ya bawa bangkrut. Apa kamu mau hidup melarat selamanya hanya karena mempertahankan wanita yang tidak becus mengurus dapur apalagi ekonomi? Suara itu menembus dinding kayu kamar kami, merayap masuk ke telingaku,
Dan sialnya, meresap ke dalam logika Mas Danu. Mas Danu yang dulu penyayang, kini berubah menjadi sosok asing yang dingin. Ia tak lagi bertanya apakah aku sudah makan atau mengapa mataku sembab. Setiap kali ia pulang kerja, yang ada hanyalah keluhan dan amarah. "Kamu itu maunya apa, Rat? Sudah numpang di rumah ibu, bikin malu pula dengan kegagalanmu." Bentaknya suatu malam saat aku hanya meminta sedikit waktu untuk berbicara. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon yang sangat sunyi. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana mencekam di rumah tua itu. Aku mencoba menjelaskan bahwa ada yang aneh dengan kegagalan usahaku, tentang bau busuk yang tidak wajar dan ulat-ulat itu. Namun Mas Danu justru tertawa sinis. "Jangan menyalahkan hal gaib untuk ketidakmampuanmu sendiri, Ratna. Ibu benar, kamu itu hanya beban. Mungkin pernikahan ini memang sebuah kesalahan besar." Ucapnya dengan nada datar yang mengerikan. Kata-kata itu, kesalahan besar, meluncur dari bibirnya tanpa beban. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di saat aku membutuhkan perlindungan dari serangan ibunya, ia justru menjadi orang yang menghunuskan pedang terakhir ke jantungku. Pertengkaran hebat pecah. Untuk pertama kalinya, aku berteriak, mengeluarkan seluruh sesak yang kupendam. Namun Mas Danu justru mengangkat tangannya, menunjuk ke pintu. "Kalau kamu tidak tahan dengan aturan di rumah ini, silahkan pergi. Tapi jangan harap aku akan ikut denganmu. Aku tidak akan meninggalkan ibuku hanya untuk wanita pembawa sial sepertimu." Malam itu, aku meringkuk di pojok tempat tidur, sementara Mas Danu tidur memunggungiku dengan nafas berat. Keheningan rumah itu terasa lebih berisik daripada teriakan kemarahan. Dalam kelelahan yang luar biasa, aku kembali terseret ke dalam lubang hitam mimpiku. Kali ini mimpi itu mencapai puncaknya. Aku tidak lagi berada di hutan atau di dalam air. Aku berdiri di tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Di bawah sana, kegelapan abadi menanti. Anehnya, di belakangku, Mas Danu dan Ibu Widya berdiri berdampingan. Mereka tidak menolongku. Sebaliknya, mereka berdua perlahan-lahan mendorong bahuku ke arah jurang. "Melompatlah, Ratna. Kamu tidak punya tempat di sini," bisik mereka serempak. Aku terbangun dengan nafas memburu dan keringat yang membanjiri kasur. Aku menatap tangan Mas Danu yang tak sengaja menyentuh lenganku dalam tidurnya, dan aku merasa seolah disentuh oleh sesuatu yang dingin dan mati. Aku menyadari bahwa tiang rumah tanggaku sudah keropos, bukan karena rayap, tapi karena pengkhianatan batin dari pria yang seharusnya menjadi imamku. Aku berada di titik nadir, sendirian, miskin, dihina, dan hampir kehilangan akal sehat. Setelah malam yang penuh luka di tepi jurang itu, ada sesuatu yang patah sekaligus mengeras di dalam diriku. Aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Sebagai wanita Selasa Wage, aku tahu aku punya ketabahan yang tidak dimiliki orang lain. Aku memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Jika cateringku gagal karena bau busuk, maka aku akan mencoba usaha yang tidak berurusan dengan indera penciuman. Aku mulai mengumpulkan sisa-sisa perhiasan pemberian ibuku, menjualnya secara diam-diam, dan membuka toko baju kecil di pasar desa, serta jualan secara online. "Aku bukan pembawa sial," bisikku pada bayangan di cermin setiap pagi, mencoba mengusir wajah mertuaku yang sering membayang di sana. Bulan pertama, usahaku berjalan lancar. Baju-baju yang kupilih diminati banyak orang. Namun seperti sebuah pola kutukan yang sudah tertulis, memasuki bulan ketiga, segalanya mulai retak. Bukan karena barangku buruk, tapi karena suara-suara yang mulai menyebar. Di pasar, orang-orang mulai berbisik saat aku lewat. Tetangga yang biasanya ramah, tiba-tiba membuang muka atau menutup pintu saat melihatku. "Jangan beli di tempat Ratna," bisik mereka yang sempat tertangkap telingaku. Katanya, bajunya diciprati air cucian mayat supaya laku. Aku terperangah. Fitnah itu menyebar seperti api di padang ilalang kering. Pelanggan onlineku pun mulai mengirimkan pesan aneh. Mereka bilang, setiap kali mereka memakai baju dariku, mereka merasa gatal luar biasa, atau mencium bau kemenyan yang tajam.
Padahal aku tahu betul barang-barang itu bersih. Aku mencoba mencari sandaran pada teman-temanku, orang-orang yang dulu sering berbagi cerita denganku. Namun tembok isolasi itu sudah terbangun tinggi. Mereka menjauh seolah aku adalah wabah yang menular. "Maaf, Rat, kami tidak mau ikut terseret masalah keluargamu," kata salah satu dari mereka sebelum memblokir nomorku. Aku menyadari bahwa Ibu Widya tidak hanya mengendalikan rumah ini, tapi dia juga telah meracuni namaku di mata sosial. Dia ingin aku benar-benar sendirian, tanpa bantuan, tanpa pelarian. Kegagalan ini terasa lebih menyakitkan karena polanya selalu sama. Gagal di bulan ketiga. Seolah-olah ada sebuah jam gaib yang berhenti berdetak tepat sebelum aku mencapai kesuksesan. Suatu sore, aku pulang ke rumah dengan tangan hampa setelah menutup toko yang sepi. Di ruang tamu, Ibu Widya sedang duduk tenang sambil menyisir rambutnya yang putih panjang. Pemandangan yang selalu membuat bulu kuduku berdiri. "Masih mau mencoba, Ratna?" tanyanya tanpa menoleh. "Selasa wage seperti pohon yang ditanam di tanah beracun. Seberapa keras pun kamu mencoba tumbuh, akarmu akan tetap membusuk. Kamu tidak akan pernah bisa menang selama kamu masih membawa kegelapan itu di punggungmu." Malamnya mimpiku berubah lagi. Aku tidak lagi berada di hutan atau jurang, tapi aku berada di dalam rumahku sendiri. Namun dinding-dindingnya terbuat dari daging yang berdenyut. Aku mencoba keluar, tapi pintu dan jendela menghilang. Aku terperangkap. Di tengah ruangan, aku melihat diriku sendiri sedang duduk bersila, namun tubuhku dibalut oleh rantai hitam yang sangat besar. Rantai itu tidak dipegang oleh siapapun, tapi ujungnya tertanam jauh ke dalam ubin rumah mertuaku. Aku terbangun dengan kesadaran yang menyakitkan. Kegagalanku bukan sekedar kurang modal atau strategi yang salah. Aku gagal karena aku membiarkan diriku menjadi penyabar yang tertindas. Aku memberi ruang bagi mertuaku untuk mematikan energiku. Aku menyadari bahwa untuk memutus lingkaran setan ini, aku tidak hanya butuh modal uang, tapi aku butuh keberanian untuk menghancurkan rantai gaib yang mengikat jiwaku pada rumah ini. Kesadaran bahwa aku sedang dihancurkan secara perlahan membuatku tak punya pilihan lain. Jika aku tetap diam, aku akan berakhir gila atau mati dalam kehinaan. Dengan sisa keberanian yang masih tercacar, aku melangkah keluar dari rumah itu saat fajar menyingsing, menuju sebuah desa terpencil di kaki gunung untuk menemui Eyang Kakung, seorang sesepuh yang dulu sangat dihormati oleh mendiang ayahku. Eyang Kakung menerimaku di beranda rumahnya yang sederhana. Bau harum kayu cendana dan seduhan teh tubruk menenangkan syarafku yang tegang. Beliau menatapku pajam, seolah sedang membaca lembaran-lembaran hitam yang menempel di pundakku. "Ratna?" Suaranya berat dan tenang. "Kamu lahir Selasa Wage. Itu adalah weton yang memiliki energi pandita lelaku. Kamu ibarat wadah besar yang bisa menampung banyak beban. Tapi jika wadah itu tidak pernah dibersihkan, ia akan retak dan pecah." Aku menangis sesenggukan, menceritakan tentang mertuaku, kegagalan usahaku, dan mimpi-mimpi buruk yang terasa seperti kenyataan. Eyang Kakung hanya mengangguk pelan. "Mertuamu itu bukan orang sakti, Ratna. Dia hanya orang yang tahu bagaimana cara mematikan api seseorang melalui lisan dan pikiran. Dia memakan semangat hidupmu karena kamu mengizinkannya. Mimpi-mimpimu itu adalah alarm dari jiwamu yang meronta karena terpasung. Kamu tidak butuh jimat. Kamu hanya butuh keberanian untuk berkata, 'Tidak.' Hari itu, aku menjalani prosesi rubat sederhana, bukan ritual mistis yang aneh, melainkan sebuah pembersihan batin. Eyang Kakung menyuruhku membasuh muka dengan air dari 7 sumber, sembari merapalkan niat untuk melepaskan segala energi negatif yang diberikan orang lain padaku. Mulai hari ini, kembalikan semua hinaan itu kepada pemiliknya. Jangan disimpan di hati. Pesannya sebelum aku pulang. Aku kembali ke rumah Ibu Widya dengan perasaan yang berbeda. Langkahku lebih ringan, kepalaku tegak. Saat aku masuk ke dapur, Ibu Widya sudah berdiri di sana, siap dengan rentetan cacian barunya karena aku pergi tanpa izin. "Dari mana saja kamu?"
perempuan tidak tahu diri. Lihat dapur ini kotor, suamimu belum makan, dan kamu malah kelayapan seperti, "Cukup, Bu." Potongku tedas. Suaraku tidak tinggi, tapi bergetar dengan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ibu Widya terdiam, matanya membelalak kaget. Ini pertama kalinya aku memutus kalimatnya. "Mulai hari ini, aku bukan lagi pembantu di rumah ini. Aku adalah istri Danu, menantumu, bukan musuhmu. Jika ibu ingin dihargai, maka hargailah aku. Dan soal usaha-usahaku yang gagal, itu bukan karena wetonku, tapi karena doa-doa buruk yang ibu tebarkan setiap hari. Aku tidak akan membiarkannya lagi." Malam itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat aku memejamkan mata, aku tidak lagi berada di hutan kabut atau rawa hitam. Aku melihat diriku sendiri berdiri di tengah padang rumput yang luas. Rantai hitam yang mengikatku di dalam mimpi sebelumnya tiba-tiba hancur menjadi debu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur dengan sangat lelap, tanpa ada satupun bayangan yang mengejarku. Keesokan harinya, aku melihat wajah Ibu Widya tampak kusam dan gelisah, seolah-olah senjata yang selama ini dia gunakan untuk menyerangku, kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Karena aku sudah memasang tameng ketegasan. Aku menyadari satu hal, kekuatan terbesar seorang Selasa Wage bukan terletak pada sabarnya, melainkan pada saat ia berputus untuk berhenti menjadi korban. Perubahan sikapku bukan hanya sekadar gertakan sesaat. Sejak hari di mana aku berani memutus kata-kata Ibu Widya, atmosfer di rumah itu berubah drastis. Seperti sebuah benteng yang runtuh, dominasi mertuaku yang selama ini terasa mencekam, perlahan memudar. Ia mulai sering mengurung diri di kamar, mungkin karena ia tak lagi menemukan makanan bagi egonya, yaitu ketakutanku. Namun, kemenangan sejatiku bukan saat aku berhasil melawan mertuaku, melainkan saat aku berhasil menyadarkan Mas Danu. Suatu malam aku duduk di hadapannya, bukan sebagai istri yang memohon, tapi sebagai wanita yang siap melepaskan jika tak lagi dihargai. "Mas," ucapku tenang sembari menatap matanya yang lelah. "Aku sudah memaafkan ibu. Tapi aku tidak bisa lagi tinggal di bawah atap yang sama dengan kebenciannya. Pilihannya ada padamu. Kamu bisa tetap di sini bersama masa lalumu, atau kita keluar dari rumah ini dan membangun masa depan kita sendiri. Jika kamu memilih tinggal, maka besok aku akan pergi sendiri." Mas Danu terdiam cukup lama. Di wajahnya, aku melihat pergolakan batin antara bakti dan cinta. Namun kekuatan baruku seolah menular padanya. Malam itu juga ia menggenggam tanganku dan menangis. Tangisan seorang pria yang akhirnya menyadari bahwa ia hampir kehilangan permata demi sebuah bayang-bayang. 1 minggu kemudian kami mengemasi barang-barang kami. Tak banyak yang kami bawa, hanya pakaian dan sisa tenaga yang kami miliki. Ibu Widya hanya menatap dari balik jendela dengan wajah yang tak lagi garang, melainkan kosong dan kesepian. Aku tidak menaruh dendam. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah itu dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Kami menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari jangkauan gosip desa dan pengaruh Ibu Widya. Di rumah kecil ini, yang hanya beralaskan semen, aku memulai kembali usahaku. Bukan catering besar, bukan toko baju mewah, melainkan warung makan sederhana di depan rumah. Anehnya, kali ini segalanya terasa berbeda. Tidak ada lagi masakan yang basi secara misterius. Tidak ada lagi pelanggan yang menghilang. Orang-orang berdatangan bukan karena ditarik oleh pelaris, tapi karena mereka bisa merasakan ketulusan dalam setiap bumbuku. Usahaku tumbuh perlahan namun pasti. Rezeki mengalir tenang, persis seperti watak Selasa Wage yang seharusnya. Memberi manfaat bagi sekitarnya tanpa harus merusak diri sendiri. Mimpi buruk itu, ia benar-benar telah sirna. Kini setiap kali aku memejamkan mata, aku hanya melihat kedamaian. Tidak ada lagi hutan kabut,
Tidak ada lagi rawa hitam. Kadang-kadang aku bermimpi tentang sebuah pohon jati besar yang rimbun, tempat burung-burung hinggap dengan riang. Sebuah simbol bahwa jiwaku telah menemukan rumahnya yang sejati. Aku menyadari bahwa weton Selasa Wage bukanlah sebuah kutukan, melainkan ujian tentang seberapa kuat kita mampu menjaga api di dalam diri agar tidak padam oleh badai dari luar. Aku, Ratna, telah melewati badai itu. Aku telah memenangkan peperangan melawan diriku sendiri. Dan kini, aku berdiri tegak menyambut fajar yang baru. Itulah akhir dari perjalanan panjang seorang wanita bernama Ratna. Sebuah kisah yang menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa weton atau garis lahir bukanlah penjara yang mengunci nasib kita selamanya. Selasa Wage memang membawa beban Pandito Lelaku, sebuah kesabaran yang luar biasa. Namun bukan berarti kita harus membiarkan diri kita hancur dalam diam. Seperti Ratna, terkadang kita harus berani meruntuhkan tembok ketakutan kita sendiri untuk melihat fajar yang baru. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak kita mampu menahan penderitaan, melainkan pada keberanian kita untuk melangkah keluar dari kegelapan dan berkata, cukup pada penindasan. Mbah Sasmita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menyimak kisah ini hingga usai. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik untuk kehidupan kita di dunia nyata. Jika panjenengan memiliki pengalaman serupa atau ingin Mbah membahas weton dan misteri lainnya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mbah pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Tetaplah waspada, karena rahasia tanah Jawa takkan pernah habis untuk diceritakan. Matur nuwun, salam rahayu, dan sampai jumpa di Mbah Sasmita, cerita horor tanah Jawa selanjutnya.